Yehuda. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Yosafat ini yang saya mau ambil di sini. Mereka boleh menang ya, mereka boleh menang menghadapi berbagai tantangan, berbagai serangan yang dilakukan oleh Moab, Ammon, dan Meonim. Di ayat yang ketiga, mari kita baca bersama. Sebelumnya mulai dari ayat 2 saja. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari sebelah laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, hal yang pertama yang dilakukan oleh Yosafat ialah dia langsung mengambil tindakan untuk mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tindakan ini ya, saya lihat di sini bahwa tindakan ini adalah tindakan yang tepat. Ketika mendapat masalah, diserang dari berbagai penjuru ya, ada Moab, ada Ammon, ada orang Meonim ya. Saya lihat di sini ada tiga yang menyerang dia ya. Boleh juga digambarkan ada masalah dari kiri, masalah dari kanan, masalah dari depan ya. Tidak mungkin kita mundur ya, kita harus maju, kita harus kalahkan itu. Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Pertama saya dapat di sini bahwa dia langsung mencari Tuhan. Tindakan inilah ya yang sangat mempengaruhi kemenangan kita orang percaya dalam menghadapi masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mencari Tuhan, mencari wajahnya. Nah, ini pertama. Kemudian dia juga masih di ayat 3 dia katakan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Berpuasa di sini adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, berpuasa supaya semakin dekat dengan Tuhan. Nah, saya juga pernah melihat waktu orang Israel cuman menghadapi satu suku Benyamin pada waktu itu. Nah, mereka berpuasa juga pada waktu itu dan mereka berpuasa, tetapi di situ ada hadirat Tuhan, di situ ada tahu Tuhan, itu yang membuat mereka menang. Jadi berpuasa di sini adalah kita belajar merendahkan diri hadapan Tuhan, kita mengalahkan kedagingan kita supaya hubungan kita dengan Tuhan itu baik, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi hubungan yang luar biasa. Ya, jadi kita berpuasa itu bukan hanya sekedar tahan lapar, tapi yang dimaksud di sini adalah kita memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, pengharapan kita kuat, iman kita itu kuat. Amin. Nah, disitulah yang membuat ada hal-hal yang luar biasa, ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita karena kita hubungan kita dengan pembuat mujizat itu dekat gitu. Hubungan kita dengan pembuat mujizat itu erat. Sehingga dengan berpuasa itu ya iman kita itu bertambah. Jadi puasa itu bukan supaya apa yang kita minta terjadi, tetapi karena ada pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang terutama. Jadi kita berpuasa supaya kita menyalipkan daging, kita menyangkal diri kita sehingga setiap keinginan yang tidak berkenan itu dijauhkan menjadi keinginan Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda ya. Hal yang kedua yang saya dapat di sini, inilah yang mempengaruhi sehingga mereka mengalami kemenangan. Nah, kita lanjut di ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi itu juga direspon oleh seluruh orang Israel dalam hal ini bangsa Yehuda ya, kerajaan Yehuda. Nah, kemudian ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Ayat 6 kita perhatikan. Dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Nah, ini perkataan-perkataan yang luar biasa ya. Terus ayat 7. "Bukankah
dan dari depan umatmu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Di sini berbicara ketekunan yang dilakukan oleh orang Israel, ya bangsa Yehuda ini dalam pemerintahan Yosafat. Mereka ada ketekunan mereka lakukan, ya. Mereka bilang di ayat yang terakhir tadi, ayat 9, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ya, saya pernah membahas ini bahwa ketekunan itu berbicara kita melakukan sesuatu secara terus menerus dan tidak berhenti sebelum mendapatkan apa yang diinginkan atau apa yang menjadi tujuan dari apa yang kita lakukan itu. Nah, kemudian di ayat 10, sekarang lihatlah Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Saya dapat di sini juga ya, yang membuat mereka menang, bahwa mereka hanya mengarahkan mata mereka kepada Tuhan. Di ayat tadi luar biasa ayat ini, saya baca lagi ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan. Artinya di sini mereka mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan, mereka hanya bersandar, berharap, mengandalkan Tuhan. Ini yang membuat kemenangan dalam kehidupan kita orang percaya. Kita hanya berharap kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan kita terbatas. Bahkan di kitab Yeremia dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri, ya, hatinya jauh daripada Tuhan. Itu orang yang dikatakan terkutuk, ya, orang-orang yang tidak mengalami kemenangan. Orang yang mengalami kemenangan adalah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Orang-orang yang selalu hanya datang kepada Tuhan. Bahkan tadi dikatakan kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ketika kita mengatakan kami tidak punya kekuatan, kita harus lari kepada Tuhan sang pemilik kekuatan itu. Amin. Jangan kita lari juga kepada kekuatan-kekuatan yang di luar Tuhan. Nah, itu juga yang seringkali menjadi kekalahan orang percaya, melari kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Bahkan kalau lari kepada roh-roh yang lain, ya itu lebih parah lagi, ya itu lebih tersesat lagi. Tetapi kalau kita lihat di sini, apa yang membuat mereka menang, walaupun mereka diserang dengan dikepung oleh 3 pasukan besar, 3 pasukan yang sadis, tetapi mereka mengalami kemenangan karena mereka juga mengarahkan mata mereka, hati mereka hanya kepada Tuhan. Ini sangat penting sehingga kita mengalami kemenangan dalam menghadapi masalah, menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Kemudian kita lanjut di ayat yang ke 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Saya lihat di sini ada satu kegerakan keluarga, ya. Ayat 13, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, ya. Mereka semua berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan
anak-anak mereka. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kekuatan dalam keluarga ini sangat penting ya. Di sini katakan bahwa istri dan anak-anak ya, ini sangat penting keluarga untuk selalu ada di dalam Tuhan ya, bersama-sama ada istri, suami, istri dan anak-anak ya, membangun suatu kekuatan dari keluarga ya. Ini juga yang memperkuat jemaat ya. Mereka datang dengan satu keluarga ya, ini kekuatan yang luar biasa. Dari kita belajar dari keluarga, membangun hubungan dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, dan satu keluarga ini ya, kita juga bersama-sama dengan jemaat untuk sama-sama memuliakan nama Tuhan. Amin. Ini ada kekuatan yang besar. Kita lanjut ke ayat yang 14, tolong. 14. Ayat yang ke-14. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, sehingga dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Ya, jadi sangat penting juga dihinggapi roh Tuhan atau berbicara kuasa Roh Kudus ya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sangat penting kita memiliki kuasa Allah itu, kuasa Roh Kudus. Dia sumber kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Kita lanjut ayat 15. Ayat yang ke-15. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Luar biasa. Ada firman Tuhan dalam kitab Keluaran, saya lupa ayatnya, tapi dikatakan bahwa Tuhan yang akan berperang ganti kita. Amin. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dia akan membela kita. Ya, jangan kita yang membela Tuhan. Tuhan yang akan membela kita. Kita berseru kepada Tuhan, kita dekatkan diri dengan Tuhan, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan yang akan membela kita. Ya, bukan kita lagi. Ayat 16. Ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Terus. Ayat ke-17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Haleluya. Terus 18. Ayat ke-18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Nah, jadi mereka sujud dan menyembah Tuhan. Penyembahan itu sangat penting ya. Jadi saya ambil ini banyak hal ya. Jadi menyembah Tuhan itu sangat penting, mempengaruhi kemenangan kita di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan sudah jelas mengatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Penyembahan kita kepada Tuhan itu ada kekuatan yang dahsyat. Ya, kita lanjut. Ayat ke-19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Saya mau ambil di sini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mereka menghadapi masalah, tapi mereka masih bisa menyembah Tuhan. Mereka bisa memuji-muji Tuhan ya. Di ayat 19 ini, kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang nyaring. Ya, kita bisa bayangkan ya, menghadapi masalah yang besar, menghadapi himpitan masalah ya, dan boleh datang dari kiri, datang dari kanan, datang dari depan ya. Mungkin kalau orang yang tidak di dalam Tuhan sudah putus asa, ya mau bagaimana lagi? Masalah begitu banyak ya. Bani Moab, Bani Amon, orang Meonim. Meonim itu terkenal sadis ya. Mungkin secara manusia, mau bagaimana lagi? Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi beda dengan orang ini. Beda dengan orang Yehuda pada waktu itu, bangsa Yehuda pada waktu itu, mereka masih bisa bangkit, ya kan? Mereka masih bisa bangkit, mereka berdiri. Artinya apa? Mereka mau melawan, ya, mereka mau melawan masalah yang ada di depan mereka. Bahkan di sini mereka masih bisa menyanyikan pujian, bahkan bukan hanya memuji Tuhan dengan biasa. Mereka memuji pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang
nyaring, ya, dengan bersukacita, ya, mereka tetap masih bisa memuji Tuhan di dalam menghadapi tantangan. Ini ada rahasia yang besar, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Bisakah kita memuji Tuhan? Bisa kita menyembah Tuhan waktu kita menghadapi masalah yang besar? Nah, ini juga yang menjadi penilaian Tuhan bagi kita. Kita menghadapi masalah, tapi kita masih bisa menyembah, kita masih bisa memuji Tuhan, ya. Ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Artinya apa? Dalam kesesakan, dalam menghadapi masalah, kita masih mau datang kepada Tuhan, ya. Ini saya lihat mustahil lah mereka bisa mengalahkan 3 pasukan besar ini, ya. Mustahil untuk mereka bisa mengalahkan, ya, bangsa Yehuda, karena bangsa Yehuda ini terdiri dari 2 suku saja, ya, kerajaan Yehuda ini. Sedangkan karena kerajaan Israel sudah terpecah waktu itu, 10 suku ada dalam kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda ini tinggal 2 suku, ya. Kalau boleh bilang jumlahnya sudah banyak berkurang, dan mereka diserang oleh 3 penjuru, Bani Moab, Bani Ammon, dan Meonim. Tetapi mereka bisa menang, ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita jangan lihat masalah yang kita hadapi itu besar, tapi kita lihat Tuhan kita yang besar. Amen. Kita lihat Tuhan kita yang besar, ya. Nggak usah kita ribet, ya, dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Sebesar apapun masalah itu, kita punya Tuhan yang sangat besar, lebih besar bahkan dahsyat. Allah yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa Tuhan itu tidak pernah dan tidak akan pernah berubah. Amen. Kenapa kita ragu dengan Tuhan? Kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya? Ya, jangan sampai untuk kita lari kepada hal-hal yang lain, apalagi datang kepada roh-roh dunia, datang kepada orang-orang pintar dan lain sebagainya yang hanya menyesatkan, yang hanya mengikat untuk dibunuh, dibinasakan. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pertama, orang yang datang, ya, mereka dalam sekejap bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya. Ketika datang kepada roh-roh dunia, bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi selanjutnya akan diikat oleh roh itu, ya. Dan apapun yang diberikan oleh roh itu ada tumbalnya, dan sampai orang itu dibinasakan, imannya luntur, ya. Iman kepada Tuhan akan luntur, dan pada akhirnya mengalami kebinasaan, dan juga, ya, akan dibawa iblis itu pada kerajaan maut, atau dibawa kepada bersama-sama dengan iblis dalam penyiksaan kekal di neraka yang kekal, ya. Itu adalah akibat ketika orang di luar daripada Tuhan. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, ke dalam kehidupan kita sehari-hari ditolong oleh Tuhan, ya. Kehidupan kita untuk masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Amin. Masa depan kita. Kenapa? Tapi orang karena tidak sabar saja. Yang mengikut Tuhan itu perlu sabar, tidak instan mengikut Tuhan. Ada proses, ada tantangan, tapi kalau kita maju terus, pasti ada kepastian dalam Tuhan. Tuhan pasti berkati masa depan kita, dan yang terutama adalah kehidupan kekal di surga. Ada jaminan kehidupan kekal di surga bagi kita yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Amin. Nah, kita akan kembali ke firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, bahwa masalah itu tidak menghalangi bangsa Yehuda untuk datang memuji Tuhan. Bahkan mereka memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Di ayat yang selanjutnya, ayat 20. Agak dekat. Ayat yang ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Ya, dulu. Percayalah kepada Tuhan, maka kau akan teguh, ya. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, ya. Ini penting. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Tentu saja, ya, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Ya, di zaman ini ya memang Tuhan mau berbicara lewat nabi. Di saat ini Tuhan juga
bisa berbicara lewat karunia nabi, ya. Tuhan juga bisa berbicara yang terutama adalah lewat firman Tuhan ini, ya. Tuhan berbicara lewat firman Tuhan ini yang tentu saja diurapi oleh Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ya, kita harus percaya dengan firman Tuhan ini, ya. Tuhan memakai siapapun, ya. Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan. Artinya di sini saya mendapat bahwa firman Tuhan itu kita harus percaya. Kita harus imani. Tanpa kepercayaan kepada firman Tuhan, ya orang tidak akan mendapatkan sesuatu. Ya, harus percaya, jangan ragu. Terus di ayat 21 dikatakan, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi saya dapat di sini bahwa kepercayaan yang teguh, ya, kepada Tuhan itu, ya, lewat firman Tuhan tentu saja. Ini sangat penting, ya. Kita belajar firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan itu jangan lalu begitu saja. Harus ada rema gitu. Ada pegangan kita akan firman Tuhan. Ya, setiap minggu kita dengarkan firman Tuhan, bahkan ada yang setiap hari kita dengarkan firman Tuhan, itu jangan lalu. Itu harus menetap, firman Tuhan itu harus menetap di dalam kehidupan kita. Amin. Firman itu harus tinggal di dalam kehidupan kita, ya. Maksudnya harus percaya kepada nabi-nabinya, percaya juga kepada hamba-hamba Tuhan yang memang menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang memang daripada Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan itu kita harus resapi gitu, ya. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, kita harus telah dengan benar, ya. Kita harus resapi kebenaran firman Tuhan itu. Kebenaran, ya, oke lah, mungkin ada orang-orang yang membawakan, ya, mungkin, dan kita melihat orang-orang yang bagi kita mungkin kita tidak sukai dan sebagainya, tetapi firman Tuhan itu jangan sampai kita tidak sukai, ya. Firman Tuhan itu harus kita resapi. Nah, kita berdoa supaya kita juga punya filter, kita bisa menyerap sesuatu yang benar-benar dari Tuhan, dan itu butuh tadi, ya, ada Roh Kudus. Amin. Ada Roh Kudus yang memberikan kita filter sehingga kita menyerap setiap kebenaran firman Tuhan yang datang, kita ambil rema yang luar biasa itu. Nah, kemudian luar biasa juga di ayat yang ke-21, tolong baca lagi dengan suara yang nyaring, ya. Ayat 21. Ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, orang-orang ini sebelum mereka menang, ya, tadi, ya, sudah memuji Tuhan, mereka mengucap syukur, ya kan? Luar biasa, ya. Aneh, ya. Udah berapa masalah masih mengucap syukur, ya. Tapi kita memang harus seperti ini Bapak Ibu. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu walaupun pertolongan Tuhan itu belum datang, kita harus bersyukur, masih bisa memuji Tuhan. Amin. Ini secara manusia memang aneh, ya. Kok orang dapat masalah, kok malah dia memuji Tuhan, kok dia masih bisa bersyukur gitu. Karena memang firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Ternyata itu adalah kehendak Tuhan, itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mau dalam masalah kek, mau dalam pertolongan Tuhan kek, kita harus selalu mengucap syukur. Amin. Jadi adalah masalah apapun kita masih berdoa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, gak masalah. Mungkin orang dunia akan menilai, wah, kok dia dalam masalah, tapi dia berdoa mengucap syukur, nggak apa-apa. Karena apa? Di sini mereka mengatakan begini, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya begini, Tuhan itu tetap setia, kasih setianya tetap selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Jadi kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita tidak pernah berubah. Yang berubah ada kalanya kitanya, ya kan? Dan
bilang tadi awal bahwa ada kalanya kita sendiri yang putus hubungan dengan Tuhan. Kita berasa bahwa Tuhan yang jauh dari kita. Padahal kita yang jauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah, kasihnya tetap, kasih setianya tetap, berkatnya tetap gitu. Berkatnya ada terus ya. Tapi kita yang tidak, kita yang jauh daripada Tuhan, sehingga berkat-berkat yang mengalir itu ada kalanya ya boleh mungkin kita mengalami tapi tidak berfaedah baik bagi kita karena kita sendiri jauh dari Tuhan, atau kita sendiri lari dari berkat itu. Berkat Tuhan ada terus gitu, kasih setia Tuhan ada terus. Oleh karena itu kita yang harus kembali kepada Tuhan. Amin. Tetap mengatakan kasih setia Tuhan itu kekal. Terus di ayat 22 ya, baca lagi. Ayat ke-22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Haleluya. Disinilah mereka mengalami kemenangan waktu melihat orang Israel mengucap syukur. Ya Bapak Ibu Saudara, sampai di mana level iman kita akan kelihatan. Orang yang mengalami masalah, tekanan hidup, kalau mereka masih mengucap syukur, itu akan kelihatan level iman orang itu. Sadrak, Mesak, Abednego waktu menghadapi masalah di depan mereka akan dimasukkan ke api yang menyala-menyala ya, perapian yang menyala-menyala, bahkan dibuat 7 kali lipat panasnya. Mereka masih tetap percaya Tuhan. Jadi kualitas iman kita akan dilihat ketika kita mendapat masalah ya. Melihat orang itu bukan lihat waktu dia lagi dalam keberkahan, dalam menghadapi waktu dia tidak menghadapi masalah. Lihatlah kualitas iman orang itu ketika dia menghadapi masalah. Dia menghadapi masalah tapi dia masih bisa mengucap syukur. Wah, itu good. Iman orang itu kuat, teguh, yang harus percaya firman Tuhan. Nah, jadi disinilah yang membuat sehingga bangsa Yehuda atau orang-orang Israel ini menghadapi kemenangan. Amin. Mereka tetap memuji menyembah Tuhan. Dan ketika mereka menghadapi kemenangan, saya lihat di sini juga ya, ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita menghadapi kemenangan atas masalah yang kita hadapi, ada juga yang harus kita lakukan. Mari kita lihat, ada di sini. Baca terus ayat 23 terus baca. Ayat ke-23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Terus Ayat ke-24, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai perhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Terus Ayat ke-25, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ayat ke-26, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ayat ke-27, lalu pulanglah sekian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. haleluya. Jadi di ayat-ayat ini, di ayat 26 katakan pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ketika mereka mengalami kemenangan pun mereka masih memuji Tuhan. Berarti Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Kalau kita mau mengucap syukur, kita mau memuji Tuhan ya, di dalam keadaan apapun, di dalam keadaan masalah, di dalam keadaan sudah ditolong Tuhan, kita harus tetap memuji Tuhan. Makanya mereka bikin lembah pujian. Haleluya. Nah, inilah kualitas iman ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang selalu mengalami kemenangan. Tetap kita tekun di dalam Tuhan, stabil dalam mengiring Tuhan ya. Perlu kestabilan dalam mengiring Tuhan. Amin. Kestabilan, jangan ketika belum mendapatkan sesuatu yang Tuhan kita mau, kita sudah mulai
ragu dengan Tuhan, sudah mulai ngambek dengan Tuhan dan sebagainya. Kita perlu kestabilan mengiring Tuhan. Mereka ketika mereka menghadapi pertolongan Tuhan, mereka tetap memuji Tuhan, tetap mengucap syukur. Di ayat yang ke-26 tadi di ayat 27, lalu pulanglah sekian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan mereka, kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Ya, itulah mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Nah itu, ketika mereka mengalami kemenangan, mereka datang ke rumah Tuhan. Jangan lupa gitu. Dan ada orang juga ketika sudah ditolong Tuhan, tinggalkan Tuhan. Ini yang sangat berbahaya. Sudah ditolong Tuhan langsung kembali kepada dunia. Tidak dengan mereka, ya. Mereka datang ke rumah Tuhan, datang memuji Tuhan. Jadi ada orang-orang, ya, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ada orang yang ketika menghadapi masalah mereka lari dari Tuhan. Ada juga orang-orang yang ketika ditolong oleh Tuhan lupa Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu yang kita harus kita pelajari dalam kehidupan kita. Kita tipe orang seperti apa? Kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Mereka sebelum ditolong Tuhan, mereka tetap di dalam Tuhan. Mereka telah ditolong Tuhan, mereka tetap datang lagi. Bahkan harus lebih lagi, lebih lagi setia dengan Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Ayat 28 tadi saya baca lagi. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan, ya. Datang beribadah, ya. Datang kepada Tuhan. Ayat 9. Baru baca, ya. Kita selesai. Ayat 9. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Ayat 30. Dan kerajaan Yosafat amanlah, karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Ya, oke, sampai di situ pemirsa. Firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kesaksian orang-orang yang ada di sekitar mereka melihat luar biasa Tuhan mereka. Ada kalanya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itu tidak menjadi saksi di tengah kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat di sini di ayat 29 tadi kita katakan ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel, ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita orang-orang yang percaya, ya, kita gambarkan orang Israel rohani, secara rohani. Jadi karena orang-orang di sekitar kita melihat, luar biasa Tuhan mereka, ya, yang disembah oleh mereka itu luar biasa. Itu akan menjadi kesaksian dan orang-orang juga akan dimenangkan dengan cara itu, dengan cara hidup kita yang selalu ada di dalam Tuhan. Dan ayat 30, dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Bapak Ibu, kalau Tuhan menolong perfect, kalau Tuhan menolong itu sempurna, ya kan? Keamanan di segala penjuru. Tuhan tidak menolong setengah-setengah, kecuali iman kita saja yang setengah-setengah. Ya kan? Kalau kita percaya setengah-setengah, ya kita juga dapat setengah-setengah. Tapi Tuhan selalu menawarkan pertolongan yang perfect. Ya, kalau Tuhan menolong itu selalu sempurna, ya, segala penjuru aman. Haleluya. Tapi kita sudah pelajari tadi bagaimana tindakan yang dilakukan oleh orang Yehuda ini, ya. Banyak hal yang mereka lakukan, mulai dari mereka mencari Tuhan, mereka berpuasa di situ, mereka merendahkan diri, mereka memperkatakan sesuatu yang positif, mereka datang dengan seluruh keluarganya, mereka memuji Tuhan, bahkan ada roh Allah yang menyertai mereka. Mereka datang masih bersyukur, mengucap syukur yang dengan suara yang nyaring. Mereka datang dengan memperkatakan bahwa Allah itu setia, dan banyak hal yang mereka lakukan yang menyenangkan hati Tuhan, mengalami kemenangan. Kalau secara manusia tidak mungkin mereka menang. Jadi kita orang yang sudah dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil juga bagi orang percaya. Orang-orang yang percaya mendapatkan berkat-berkat yang spesial, berkat-berkat kemenangan, ya juga kesehatan, ya akan mempengaruhi juga. Orang-orang yang percaya itu juga akan selalu hidup dalam anugerah Tuhan, ya. Anugerah Tuhan itu sudah Tuhan kasih sebenarnya, tapi kalau tinggal kita menjaga, kita harus selalu dibangun dengan kebenaran firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan.
percayalah kepada nabi-nabinya atau percayalah kepada firman itu sendiri. Amin. Firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Kalau Tuhan sudah memperkatakan firman-Nya, pasti digenapi. Tuhan tidak pernah berdusta akan apa yang difirmankannya.